Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan Kyowa Genki desu ka. Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini ya. Dan di video kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, bahwasanya saya bakal ngasih tips dan trik lagi ya mengenai gimana sih caranya agar kita bisa lolos tes matematika dalam proses pemagangan IM Jepang. Oke, langsung aja. Jadi dalam proses tahapan seleksi IM Jepang ya, jadi tes pertama kali yang bakal kita hadapi itu adalah tes matematika ya, dimana tes matematika ini meliputi 20 soal dan waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Dan di sini kita minimal benar itu harus benar 14 soal ya. Jadi kalau misalkan kita benarnya 13 kurang satu soal yang benar, maka secara otomatis kita dinyatakan gugur ataupun tidak lolos. Nah, sebelum kalian mengikuti tes matematika, artinya bahwasanya kalian harus mendaftar dulu ya seleksi magang IM Jepang ini di Depnaker. Dan hanya ketika kalian nanti pada waktu mendaftar seleksi tersebut di Depnaker, biasanya kalian bakal diberi kisi-kisi soal matematika ya dari Depnaker tersebut. Nanti saya sertakan di layar ya gimana kisi-kisinya ataupun gimana contoh soal matematika yang bakal diteskan ataupun diujikan di tahapan seleksi IM Jepang. Oke, langsung aja saya kasih tipsnya ya. Jadi tips yang pertama adalah ketika kalian mendaftar di Depnaker ya seleksi IM Jepang dan kalian sudah menerima kisi-kisi ataupun contoh soal matematika yang diberikan IM Jepang, maka langsung saja kalian garap ya, ataupun langsung saja kalian coba isi sendiri langsung ya di rumah ya, tanpa melihat materi ataupun melihat dari internet dulu. Jadi usahakan kalian diisi sendiri seingat kalian gitu ya. Dan di tahapan ini kalian mencoba merefresh ya, ataupun kalian mencoba mengulang kembali ya soal-soal matematika yang sudah kalian pelajari di SMP ataupun di SMA. Nah, ketika kalian sudah mencoba mengerjakan soal tersebut, maka kalian pastinya udah tahu soal-soal mana saja yang sekiranya kalian belum tahu, ataupun soal-soal mana saja yang sekiranya kalian belum mengerti. Nah, berawal dari sana, maka soal-soal yang kalian belum mengerti ataupun belum tahu itu kalian coba cari materinya di internet ya, ataupun di buku-buku. Jadi kalian coba mencari tuh ya materi-materi mana aja yang kalian belum mengerti ataupun belum dipahami. Jika kalian udah mencari materinya, usahakan 20 materi itu kalian temukan semua ya. Karena apa? Karena sebisa mungkin kalian harus bisa ya mendapatkan materi 20 soal matematika itu. Nah, ketika kalian udah mendapatkan materi 20 soal tersebut, maka kalian coba isi kembali ya. Jadi karena kalian udah mendapatkan materinya, otomatis kalian sudah sedikit paham ataupun sudah sedikit mengerti cara pengerjaannya. Nah, kalian kerjakan lagi. Ketika kalian udah selesai mengerjakan, maka kalian koreksi. Nah, di sini saya sarankan ketika kalian tidak percaya dengan hasil koreksian kalian, kalian bisa meminta tolong ya pada teman ataupun pada seseorang ya yang kalian anggap itu
dia pintar dalam pengerjaan tes ataupun dalam pengerjaan masalah soal matematika. Nah, kalian minta koreksinya, dan mungkin untuk awal-awal ya, karena kalian baru mengerjakan 1 ataupun 2 kali, masih banyak soal-soal yang salah ataupun yang kurang tepat dalam pengerjaan, bahkan jawabannya salah ya. Dan disitu kalian jangan berputus asa, kalian coba terus ya, kalian coba terus sampai kalian benar-benar hafal ataupun sampai benar tepat dalam pengerjaannya ya. Dan itu kalian ulang terus menerus ya, sampai benar-benar materi matematika itu udah di luar kepala ya. Jadi diulang terus menerus tuh contoh soalnya ataupun cara pengerjaannya ya, sampai kalian benar-benar tahu ataupun bisa ya. Dan saya sarankan untuk waktu dalam pengerjaan ini adalah yang paling efektif itu waktu setelah subuh ya, waktu setelah subuh, dan juga waktu setelah sholat isya ya. Itu yang menurut saya waktu paling efektif ya dalam pengerjaan matematika ataupun dalam pengerjaan soal-soal tes matematika. Jadi seperti itu. Nah, ketika waktu itu udah kalian tentukan, maka kalian berlatih terus ya, terus menerus gitu. Nah, ketika dirasa kalian udah bisa terus ataupun udah menguasai materi tersebut, maka saya sarankan buat mengganti angka ya di soal matematika yang sudah diberikan oleh Depnaker ya. Karena apa? Karena secara tidak sadar ya, ketika kita udah mengerjakan soal-soal tersebut ya, jadi sering mengerjakan, maka secara otomatis kita itu bakal ingat jawabannya ya, bukan lagi ingat kepada cara pengerjaannya. Jadi seperti itu. Tahap selanjutnya, ketika kalian udah merubah angkanya, maka kalian rubah lagi ya posisi dari soalnya ya. Jadi misalkan dalam soal hitungan penjumlahan ya gitu ya, ataupun perkalian gitu, yang tadinya diletakkan di nomor 1, maka kalian letakkan di nomor 15 ya, ataupun nomor 10, agar otak kalian itu tidak memproses jawaban itu karena kalian itu udah hafal, tapi karena kalian sudah benar-benar mengerti ya. Oh ya, sedikit informasi, jadi ini saya lagi jalan-jalan di bukan jalan-jalan ya, sepedaan ya, di area belakang rumah ya gitu ya. Jadi areanya sedikit mirip-mirip dengan di Indonesia, jadi seperti perumahan gitulah ya. Jadi seperti inilah keadaannya ya. Jadi tidak jauh berbeda sih dengan di Indonesia ya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Oke, jadi tahapan-tahapannya udah kalian lakukan ya, ataupun kalian ikuti ya dari tadi yang saya udah jelaskan. Pertama, kalian mendapatkan soal contoh matematika dari Depnaker ya, segera dikerjakan. Setelah itu kalian cari materinya ya. Kalau kalian belum mengerti mengenai materi tersebut, setelah itu kalian koreksi, atau kalian meminta teman kalian untuk mengoreksi jawaban kalian ya. Setelah dikoreksi, kalian rubah angka-angkanya ya. Jadi angka-angka dalam soal kalian rubah semua. Setelah dirubah angkanya, kalian rubah posisi
nomor soalnya. Ketika waktu tes ataupun seleksi udah semakin dekat ya, atau H-1 ya, H-1 lah ya istilahnya, misalkan besok udah mulai tes, maka malam-malamnya itu kalian jangan diforsir belajarnya lagi ya. Malam menjelang tes matematika itu kalian gunakan hanya untuk mereview saja ya. Jadi mereview yang sudah kalian pelajari di tahapan-tahapan sebelumnya gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu tips dan triknya agar kalian itu bisa lolos. Dan saran yang terakhir mungkin ya, jadi sebelum kalian menghadapi tes ataupun sebelum kalian memasuki ruang tes matematika ya, berdoalah ya. Jadi memintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kalian itu ditenangkan ya ketika menggarap soal, dan agar apa yang telah kita usahakan selama ini bisa membuahkan hasil ya. Karena kita udah berusaha, dan yang paling penting adalah hati kita agar ditenangkan. Karena banyak juga ya kasus yang tidak lolos matematika bukan karena mereka tidak tahu ataupun tidak mengerti dalam pengerjaan soalnya, tapi karena mereka merasa gugup ya, ataupun karena mereka terlalu grogi dalam mengerjakan soal matematika tersebut ya. Mungkin itu aja ya tips dari saya, dan nanti kalau ada tambahan ataupun kalian ingin bertanya, kalian langsung aja komen di video saya ataupun komen di YouTube saya. Mungkin itu aja, terima kasih dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat agar kalian bisa lolos seleksi magang IM Jepang. Terima kasih. Salam.